3 hari pasca Lebaran, ternyata harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional masih mengalami kenaikan. Minimnya pasokan menjadi alasan pedagang menaikkan harga bahan kebutuhan pokok. Oke, baik Ibu. Nah, berdasarkan pantauan kami di Pasar Palmerah Jakarta Pusat memang terdapat fluktuasi harga yang cukup bervariasi untuk sejumlah komoditas bahan pangan. Di antaranya untuk harga cabai sendiri terjadi kenaikan, sementara untuk harga telur ayam negeri justru mengalami penurunan. Dan ada juga harga yang masih tetap stabil, di antaranya untuk harga daging ayam dan juga harga daging sapi. Kenaikan harga cabai secara bertahap terus terjadi bahkan hingga 2 hari pasca Lebaran. Harga cabai rawit merah yang beberapa hari menjelang Idul Fitri Rp50.000 kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Adapun cabai merah keriting yang sebelumnya dijual Rp40.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Ya, karena pasokan kurang, Mbak. Karena masih pada libur, jadi belum banyak yang ngirim. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp50 hingga Rp55.000 per kilogram. Dan bawang putih dari Rp20 hingga Rp25.000 menjadi Rp30 sampai Rp35.000 per kilogram. Minimnya pasokan menjadi alasan menaikkan harga meski Lebaran sudah berlalu. Meski demikian, harga daging sapi tetap Rp150.000 dari sebelumnya Rp120.000 per kilogram. Hal yang sama terjadi pada daging ayam yang masih bertahan Rp55.000 per kilogram. Sebelum Lebaran kemarin udah tinggi sampai sekarang. Penurunan harga terjadi pada telur ayam negeri, yakni Rp22.000 dari Rp24.000 per kilogram pada pertengahan Ramadan. Pedagang telur menyebut banyaknya permintaan menjelang Lebaran tidak berpengaruh pada harga telur karena cukupnya pasokan. Kalau harga telur sekarang malah turun Lebaran ini. Dari pertengahan puasa kemarin 24, sekarang menjadi 22 sekilonya. Semenjak mepet Lebaran kemarin, kurang lebihnya sih seminggu sebelum Lebaran, itu harganya udah turun. Pembeli menyambut baik penurunan harga telur, meski mengeluhkan tingginya kenaikan harga sejumlah bahan pangan segar. Hari ini 22, kalau di luar 24. Ya. Tapi kalau yang lain tinggi, seperti cabai, bawang, daging, ikan. Sebagai ibu rumah tangga kalau boleh ya diturunkanlah, karena kita membawa uang misalnya seberapa, ya dulunya cukup untuk semua, misalnya daging, sudah kebeli ikan banyak gitu ya yang berat-beratnya. Tapi sekarang kita bawa uang misalnya contohnya kita bawa 300.000 ke pasar belanja pagi ini nggak bisa kebeli yang kita inginkan semuanya gitu. Fluktuasi harga bahan pangan pasca Lebaran, menurut Direktur Research Center of Reform on Economics Peter Abdullah, merupakan fenomena biasa akibat rantai pasokan. Saat stok bahan menipis karena pasokan terbatas, sedangkan permintaan meningkat, otomatis harga menjadi mahal. Saya kira secara berangsur ya, secara siklusnya itu pada umumnya inflasi itu akan menurun, Mbak, setelah Lebaran. Ya, tapi memang hitungannya belum sekarang, karena sekarang ini masih terbatasi ya, pasoknya masih terbatasi, masih suasana Lebaran. Saya kira akan berangsur nanti setelah mulai besok itu semuanya sudah mulai berangsur-angsur akan mulai berjalan normal. Lebih lanjut, Peter menyatakan fluktuasi harga bahan pangan sangat bergantung pada rantai pasokan di Indonesia yang cukup panjang. Permintaan konsumen dan karakteristik bahan pangan juga turut mempengaruhi kenaikan harga. Sufiani Tanjung, Fikri Adin, Jakarta.